Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Thalathat al-Usul karya al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang mawani at-takfir, penghalang-penghalang seseorang itu dikafirkan. Berikutnya para jamaah, tersisa satu pembahasan, yakni tentang syurutut takfir, syarat-syarat seseorang itu dikafirkan. Para ulama menjelaskan di antara syarat seseorang itu dikafirkan, pertama, tidak adanya mawani at-takfir, intifa'ul mawani, tidak adanya penghalang-penghalang seseorang itu dikafirkan. Jadi yang poin pertama ini yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, di antara syarat seseorang itu dikafirkan adalah tabayyun, yakni klarifikasi, mencari kejelasan dan juga penjelasan dari orang yang bersangkutan. Karena dalam mengkafirkan orang lain tidak boleh dengan dasar prasangka tanpa adanya kejelasan. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka kata Allah, fatabayyanu, maka tabayyunlah, periksalah berita itu secara teliti. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak bisa hanya sekedar prasangka atau praduga. Harus betul-betul tabayyun, klarifikasi dan mencari kejelasan serta penjelasan dari orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, di antara syarat seseorang itu dikafirkan adalah qiyamul hujjah, atau dengan istilah lain iqamatul hujjah, yakni sampainya hujjah syariat kepada dirinya dan dia benar-benar memahaminya dengan baik sehingga tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran pada dirinya. Dan inilah pendapat yang dianut oleh jumhurul ulama, oleh mayoritas para ulama. Nah, jadi sebelum qiyamul hujjah itu maka harus ada qiyamul bayyinat, menegakkan yang namanya bukti-bukti penjelasan syariat. Jadi orangnya dikasih, didakwahi dulu, disampaikan hujjah kepada dirinya bahwa ucapanmu itu loh ucapan kafir. Kemudian barakallahu fikum, perbuatanmu itu perbuatan yang kufur, membatalkan iman dan Islammu.
Apa dasarnya? Ini loh dalilnya. Dari Quran ini, kemudian dari hadis ini. Penjelasan dari Quran seperti ini, penjelasan dari hadis seperti ini. Dan betul-betul disampaikan. Bayyinat itu disampaikan. Kemudian para jamaah dan orang itu sampai betul-betul paham. Kalau kemudian dia paham dan setelah itu tetap ada di dalam penyimpangannya, kekufurannya, maka berarti syarat ketiga ini sudah terpenuhi. Sudah ditegakkan hujah kepada dirinya, tapi kemudian dirinya masih tetap ada di dalam kekufuran, tidak mau kembali ke jalan yang benar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini 3 syarat ya orang itu dikafirkan. Kita ulangi, yang pertama tidak adanya mawani, tidak ada penghalang-penghalang pada dirinya untuk dia dikafirkan. Yang kedua ada klarifikasi, tabayyun, meminta kejelasan dan penjelasan dari orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga tadi qiyamul hujjah atau iqamatul hujjah. Dalil tentang wajibnya atau dalil tentang syarat iqamatul hujjah ini ada di dalam beberapa ayat dan juga ya di beberapa penjelasan para ulama. Di antaranya di surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Mereka kami utus sebagai rusul, sebagai utusan-utusan yang membawa bisyarah, membawa berita gembira, sekaligus juga membawa indarat, membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Makanya para nabi dan rasul itu diutus sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bisyarat serta indarat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi mereka menyampaikan, mendakwahkan wahyu dari Allah yang di dalamnya ada kabar gembira, di dalamnya juga ada peringatan-peringatan keras. Untuk apa ini disampaikan? Li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya, di sini poinnya. Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia, tidak ada hujah lagi bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi para nabi dan rasul sudah menyampaikan hujah kepada manusia. Sampai kemudian mereka paham dengan hujah itu, maka ketika kemudian hujah itu tidak mereka indahkan, barakallahu fikum, maka nanti di persidangan akhirat mereka tidak bisa berhujah lagi, tidak bisa beralasan. Ya Allah, saya tidak tahu. Loh, bukankah sudah diutus Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang menegakkan hujah kepada kalian? Kenapa kalian masih kufur? Kenapa kalian masih melakukan sesuatu yang bisa membatalkan iman dan Islam kalian? Jadi mereka nggak bisa berhujah lagi. Kenapa? Karena hujah sudah ditegakkan ketika di dunia. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula hujah ini ditegakkan oleh para ulama Rabbani, pewaris Nabi, yang menjadi estafet dakwah para Nabi dan Rasul. Maka mereka juga seperti itu. Ya, kesibukannya dan juga kesungguhan hidupnya menyampaikan hujah kepada manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga memperingatkan manusia. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan. Taib, syahidnya di sini. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka bertakwa dengannya, apa yang harus mereka jauhi. Hatta yubayyina lahum, sampai kemudian dijelaskan kepada mereka. Berarti harus sampai hujah ini kepada mereka. Dan mereka paham mana yang mesti dikerjakan dan mana yang mesti ditinggalkan. Mereka akhirnya ngerti bagaimana cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya inilah penegakan hujjah kepada manusia. Di surat Al-Isra ayat ke-10 juga Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ditambahkan oleh penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan di satu maqalahnya, "Falaisa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin." Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin, wa in akhta'a wa ghalita, walaupun dia itu bersalah dan keliru, hatta tuqamu alaihil hujjah, sampai kemudian ditegakkan padanya hujjah, wa tabayyana lahul mahajjah, dan dijelaskan kepadanya bukti dan juga alasan. Gitu ya. Nah, ini iqamatul hujjah. Disampaikan hujjah, disampaikan dalilnya, ya, sampai kemudian orang itu paham. Tidak ada lagi syubhat, tidak ada lagi kerancuan, ya, di dalam memahami. Betul-betul dia paham. Dan Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akidah Islam itu akidah yang mudah dipahami. Tidak mungkin, ya, pelajaran yang paling inti, kemudian ajaran Islam yang paling inti, ajaran Islam yang paling besar, kemudian tidak bisa dipahami atau sulit dipahami. Akidah perkara yang mudah dipahami. Maka ditegakkan hujjah itu, disampaikan hujjah itu kepada manusia sampai mereka paham. Wa man sabata islamuhu biyaqin lam yazul dzalika anhu bisyak. Barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan yakin, maka tidaklah hilang darinya hanya karena sebuah keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya, barakallahu fikum, kalau orang itu pada dasarnya muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, taat syariat, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya dia muslim. Tidak bisa dihilangkan keislamannya hanya gara-gara keraguan. Makanya iqamatul hujjah itu penting. Dan itu syarat orang itu untuk dikafirkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalatus syubhah. Bahkan tidak hilang keislaman yang meyakinkan ini kecuali setelah ditegakkan kepadanya hujjah dan dihilangkan darinya syubhat. Ya, kalau sudah tegak, kalau sudah sampai hujjah itu dan dia paham ternyata masih saja melakukan kekufuran, maka ya batal Islamnya. Bisa diponis dengan kekufuran. Taib, para jamaah. Dan yang menjelaskan hujjah ini tentu jangan sembarangan orang. Ya, harus yang punya kapasitas. Kenapa? Karena bisa saja kan orang itu punya syubhat. Dia punya dalil, ya, punya pegangan, tapi sebetulnya dia salah paham dengan pegangannya itu. Nah, itu namanya syubhat. Nah, ketika iqamatul hujjah itu, bisa saja nih orang yang
yang kita tegakkan hujah kepada dirinya, dia bisa saja berargumen. Loh, saya melakukan ini loh dasarnya. Dan ternyata itu syubhat. Nah, kalau orang yang menegakkan hujah nggak punya kapasitas, dia nggak punya keilmuan, nanti bisa berbalik, malah dia yang kena syubhat. Oh iya ya, berarti benar kamu. Ya. Nah itu kan bahaya, akhirnya dia terkena syubhat. Nah syaratnya harus hilang dulu syubhat ini pada orang ini. Nah itulah kenapa orang yang menegakkan hujah itu ya bukan sembarangan orang. Mesti harus ulama rabbani yang memang punya kapasitas. Karena nanti bisa saja adu argumen. Ya, dan betul-betul harus dibantah. Ya, syubhat yang ada pada orang ini. Sehingga hilang syubhat itu, kemudian sampai hujah kepada dirinya dan dia tidak bisa mengelak lagi tentang kebenaran itu, barulah kemudian ya kalau dia bertaubat rujuk walillahil hamd. Tapi kalau ternyata dia tetap dengan penyimpangannya, kekufurannya, maka baru vonis kafir itu bisa dijatuhkan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari situ makanya tidak mudah orang itu asal tunjuk-tunjuk kafir kamu. Tidak bisa. Ya. Ini prosesnya panjang, menunjukkan bahwa seorang muslim itu ya sangat terhormat. Ya, seorang muslim itu asal hukumnya dijaga. Semua ya segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, kehormatannya. Barakallahu fikum, ya termasuk darahnya. Taib, para jamaah. Kemudian di kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyampaikan, wa hakadha al-aqwal allati yukaffiru qailaha qad yakunu ar-rajulu lam tablughu an-nusus al-mujibatu li ma'rifatil haqq wa qad takunu indahu wa lam tasbut indahu aw lam yatamakkan min fahmiha wa qad yakunu qad uridat lahu syubuhat yu'dziruhu Allahu biha. Nah, di sini perhatikan. Dan begitu juga perkataan-perkataan yang dapat mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Kadang seseorang itu tidak sampai kepadanya nas-nas, dalil-dalil yang dapat mengantarkan dirinya untuk mengetahui kebenaran. Atau nas-nas itu ternyata tidak sahih di sisinya. Atau nas-nas itu tidak dapat dia pahami. Atau kadang dihadapkan kepadanya beberapa syubhat yang kemudian barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Maka ini lagi-lagi pentingnya iqamatul hujjah. Dan ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada menyelamatkan saudara sesama muslim dari jurang kekufuran, ya dari lembah pembatal-pembatal keislaman yang ada pada dirinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Nah itu ya, berarti selesai pembahasan kita tentang syurutut takfir, syarat-syarat orang itu dikafirkan, dan juga pembahasan tentang mawani'ut takfir, penghalang-penghalang orang itu dikafirkan. Pelajaran berikutnya, kita kembali ke matan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Tentang pernyataan beliau, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka berarti dia seorang musyrik lagi kafir, batal keislamannya. Baik para jamaah, pernyataan beliau ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, ya tentang makna dari takfir, macam-macam dari takfir, kemudian mawani'ut takfir dan syurutut takfir. Nah berikutnya beliau menjelaskan atau menyampaikan dalil tentang apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa siapa yang memalingkan satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dengan rincian yang sudah kita bahas.
Apa dalilnya? Dalilnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah ada pada poin innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Baik, para jamaah. Surat apa itu? Innahu la yuflihul kafirun. Kemarin surat apa? Ada yang bawa matan tidak? Tidak ada yang bawa matan ya? Sudah pada hafal. Innahu la yuflihul kafirun. Al-Mu'minun ayat ke-117. Al-Mu'minun ayat yang ke-117 itu ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah, berarti dia menyekutukan Allah dalam peribadatan. La burhana lahu bihi, di mana dia tidak punya burhan ya tentang peribadatannya itu. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisab dia di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Perhatikan para jamaah, siapa yang beribadah kepada ilah yang lain di samping beribadah kepada Allah dan dia tidak punya dalil tentang itu, dan memang tidak ada dalilnya. Justru yang ada adalah larangan-larangan yang begitu keras dari menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Dia tidak punya sandaran dalil tentang kesyirikannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hisab mereka di sisi Allah. Dan di penghujung ayat perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Di sini syahidnya. Wajhud dalalahnya, di dalam ayat ini Allah memponis kafir bagi orang-orang yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Sekaligus juga menjelaskan tentang balasan yang akan diterimanya, yaitu dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Karena yang beruntung di akhirat hanyalah orang-orang beriman. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat la burhana lahu bihi, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Ini adalah kalimat haliyah. Kalimat haliyah itu maksudnya adalah menunjukkan keadaan yang bermakna sifat kasyifah. Ya, sifatun kasyifah. Ini istilah ya di dalam barakallahu fikum kaidah bahasa Arab. Sifatun kasyifah. Maksudnya memperjelas hakikat yang disifati. Jadi keadaan ya. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipahami jika ada orang menyembah selain Allah dan dia punya dalil, punya bukti kuat tentang peribadatannya kepada selain Allah itu, maka berarti dia boleh. Bukan itu maksudnya. Tapi ini sedang menjelaskan hakikat yang disifati. Orang itu kalau menyekutukan Allah, maka para jamaah, dia beribadah kepada selain Allah itu jelas tidak akan pernah ada dalilnya. Orang ini tidak akan punya bukti yang kuat tentang dibenarkannya peribadatan kepada selain Allah. Yang ada hanyalah prasangka, praduga saja. Coba, mana pijakannya? Pijakannya itu apa? Kalau orang itu menyembah selain Allah, hanya prasangka praduga saja. Disangka, diduga, kan begitu.
bahwa ya tempat-tempat ini atau sesuatu yang dijadikan objek pengabdian ini itu bisa mendatangkan sesuatu manfaat dan bisa menghindarkan madarat. Itu kan disangka saja. Mereka tidak punya bukti apapun, tidak punya dalil apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ya ada kan sebagian orang yang menelusuri tempat-tempat yang dipakai orang berbuat syirik, begitu ya. Dan betul-betul melakukan apa istilahnya? Investigasi gitu kan. Sampai kuncen-kuncennya ditanya, gitu ya. Jadi orang-orang yang datang ke tempat pesugihan, gitu kan? Kemudian mereka melakukan ritual dan betulan nyembah-nyembah itu, Pak. Ada yang nyembah patung, menyembah pohon, macam-macam. Ada yang nyembah goa, gitu. Di situ mereka ritual. Itu kuncennya sendiri mengatakan, apakah orang kalau melakukan ritual pesugihan di sini pasti kaya? Oh, belum tentu. Ya untung-untungan juga. Oh, berarti kan memang tidak pasti para jamaah. Kalau kekufurannya jelas pasti itu. Ya, kesyirikannya jelas pasti. Dan ternyata yang dipuja-puja itu Pak patung-patung. Ya, ada yang menelusuri tempat petilasan atau apalah istilahnya ya. Petilasan Nyi Roro Kidul. Itu barakallahu fikum, zaman sekarang kan serba terbuka gitu ya. Orang dibuat konten, di videoin. Itu ternyata patung Nyi Roro Kidul. Ya disangka itu patung Nyi Roro Kidul. Patung betulan patung. Dan di situ banyak sesaji. Artinya kan betul-betul peribadatan ini. Pengabdian kepada sosok yang disebut Nyi Roro Kidul itu. Dan kemudian dijelmakan menjadi patung wanita. Ya, menjadi sosok patung wanita. Dan itu betul dipuja-puja, disembah-sembah, ritualnya di situ. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tanya, apa pijakanmu? Enggak ada kitab sucinya yang mengarahkan ke situ. Enggak ada dalil yang kemudian turun-temurun, ya, diwariskan, diajarkan. Enggak ada. Hanya prasangka praduga saja. Disangka bahwa dengan memuja sesembahan-sesembahan selain Allah ini bisa mendatangkan manfaat, bisa tolak bala. Itu yang di Gunung Kawi itu tempat pesugihan, Pak. Itu ada buku daftar masuknya. Jadi kalau mau ke situ tulis dulu namanya siapa, dari mana, asalnya, kebutuhannya apa. Ya. Ada yang nulis pengen sukses bisnis MBG. Luar biasa, berarti kan baru-baru ini. Tapi para jamaah macam-macam ya, dengan kebutuhannya masing-masing. Dan itu rata-rata seputar dunia. Ada yang pengen nyalonin jadi caleg, ada yang pengen laris dagangannya, ada yang pengen jadi pimpinan di perusahaan, macam-macam. Ada malam Jumat kemarin juga ikhwah kita cerita. Beliau pernah ke satu kota yang di situ ada kuburan keramat, kuburan wali. Keluarganya itu rumahnya daerah situ, dekat situ, di Jawa Timur. Nah pas beliau kunjung ke situ banyak sekali rombongan, berbis-bis itu rombongan. Ya. Tapi para jamaah. Kemudian ngobrol lah teman kita ini ke orang-orang ini. Jadi ternyata orang-orang yang datang ke kuburan ini orang-orang bermasalah semua, Pak. Ya. Orang-orang bermasalah semua. Yang kemudian datangnya justru malah ke kuburan. Ya. Mengeluarkan biaya sekian dan sekian. Ya. Itu di Jawa Timur. Itu yang beliau ajak ngobrol itu orang rombongan itu dari Jawa Barat. Nah itu ongkosnya saja berapa? Itu sudah modal kan begitu. Ya, apalagi BBM sekarang naik, gitu kan? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terus datang ke situ menyampaikan hajat mereka dan juga belum tentu dikabul kan? Hajat mereka ini belum tentu dikabul. Penyimpangannya, kesyirikannya, kekufurannya sudah jelas. Na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jelas orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak akan pernah punya dalil
tidak akan pernah punya bukti kuat yang membenarkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Enggak akan pernah ada. Begitu. Nah, itu yang dimaksud la burhana lahu bihi. Ini sifat kasyifah yang menjelaskan keadaan orang-orang musyrik di mana kesyirikan mereka itu pasti tidak ada dalilnya. Tidak ada sandaran kuatnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, tidak akan pernah ditemukan selama-lamanya orang yang beribadah kepada selain Allah dalam keadaan dia memiliki dalil atas peribadatannya kepada selain Allah tersebut. Nggak akan pernah ada. Ya, beda dengan kita ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah jelas wahyu dari Allah turun temurun dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama untuk manusia sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat terbesar dan ajarannya berlaku sampai datangnya kiamat. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, diwariskan kepada para ulama Rabbani dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya kiamat. Bukti yang begitu jelas, tidak hanya dari wahyu, tapi juga dari fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri manusia, dari akal sehat yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Bukti-bukti itu begitu kuat, satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan ini. Insyaallah taala nanti berikutnya kita lanjutkan membahas matan berikutnya biidznillah. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, bisa dipahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita ya sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin.